Perkenalkan, nama saya Oto Iskandar Dinata, NIM 14014180802. Perkenalkan, nama saya Indah Diarista Aida, NIM 14014188064. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurfaiza, NIM 14014180868. Perkenalkan, nama saya Sinta Husnisa, NIM 140141807. Saya Anabila Vera Puspita, NIM 14014188084. Saya Roni Kusudi, NIM 14014188083. Materi yang pertama yaitu hakikat disiplin kelas. Hakikat disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang ditetapkan. Kemudian, disiplin kelas dapat diartikan juga sebagai suasana tertib dan terpaut akan tetapi penuh dinamika dalam melaksanakan program kelas, terutama dalam mewujudkan proses belajar mengajar. Hakikat kelas menurut para ahli. Yang pertama menurut Palardi JM tahun 1972 yang menyebutkan mencegah semua problem atau masalah tingkah laku. Yang kedua, menanggulangi semua masalah tingkah laku yang terjadi. Yang ketiga, mencegah terulangnya masalah tingkah laku yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian menurut Cherons tahun 1976 menyebutkan bahwa disiplin sebagai kadar dari prinsip Nilai-nilai penuntun sikap disiplin. Disiplin yang dilakukan oleh seseorang merupakan suatu tindakan untuk memenuhi tuntutan nilai yang diklasifikasikan menjadi ada 5. Yang pertama yaitu nilai-nilai keagamaan atau nilai kepercayaan. Yang kedua, nilai-nilai tradisional. Yang ketiga, ada nilai-nilai kekuasaan. Keempat, ada nilai-nilai subjektif. Dan yang kelima, ada nilai rasional. Nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai kepercayaan ini diyakini kebenarannya sehingga melahirkan tindak tanduk disiplin. Contohnya kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain-lain. Untuk nilai-nilai tradisional, nilai-nilai ini tindak tanduk pantangan yang kebanyakan tidak masuk akal dan mengandung misteri. Contohnya itu ada pandangan-pandangan terhadap kepercayaan tradisional. Yang ketiga, ada nilai-nilai kekuasaan. Nilai-nilai ini bersumber dari penguasa yang melahirkan tindak tanduk disiplin demi pelaksananya tata kepemimpinan terhadap penguasa. Contoh nilai-nilai kekuasaan yaitu harus membayar denda atau upeti dan lain-lain.
Kemudian yang keempat ada nilai-nilai subjektif. Pengakuan dari nilai ini berdasarkan penilaian pribadi yang melahirkan tindak tanduk yang egosentrik. Kemudian nilai yang kelima yaitu nilai-nilai rasional. Nilai-nilai yang memberikan penjelasan dan alasan perlu tidaknya dilakukan tindak tanduk disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contohnya, jika ingin berkuliah di universitas, harus belajar dengan rajin. Pendekatan disiplin kelas. Nah, disiplin kelas merupakan hal esensial terhadap terciptanya perilaku tidak menyimpang dari ketertiban kelas. Nah, disiplin memerlukan basis kemanusiaan dan prinsip-prinsip demokrasi yang berfungsi sebagai petunjuk untuk mengambil kebijakan. Nah, pendekatan disiplin kelas itu sendiri yaitu yang pertama ada menggambarkan prinsip-prinsip pedagogik dan hubungan kemanusiaan. Yang kedua ada mengembangkan dan membentuk profesionalisme personal dan sosial. Ketiga ada lulusan. Yang keempat merefleksikan tumbuhnya kepercayaan dan kontrol dari peserta didik. Yang kelima menumbuhkan kesungguhan berbuat dan berkreasi baik di kalangan guru dan peserta didik tanpa ada kerugian dan kecemasan. Dan yang terakhir ada menghindari perasaan beban berat dan rasa terpaksa di kalangan para peserta didik. Disiplin juga penting sebagai cara menyelesaikan tuntutan yang mungkin ingin ditunjukkan individu. Disiplin muncul dari kebutuhan untuk mengadakan keseimbangan antara apa yang dilakukan oleh individu dengan individu lain. Para peserta didik dengan disiplin diharapkan bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu pula. Nah, terciptanya dalam rangka semacam ini harus dipelajari dan harus sadar diterima. Nah, semua adalah dalam rangka memelihara kepentingan bersama atau memelihara tugas-tugas sekolah. Selain itu, disiplin merupakan para peserta didik belajar hidup dengan pembiasaan yang baik, positif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Lebih lanjut, dengan adanya kebiasaan tersebut, maka akan tumbuh jiwa tentram dalam dirinya dan masyarakat sekitar. Menegakkan disiplin tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan kemerdekaan siswa. Menegakkan disiplin justru sebaliknya, ia ingin memberikan kemerdekaan yang lebih besar kepada siswa dalam batas-batas kemampuannya. Akan tetapi, juga kalau kebebasan siswa terlampaui dikurangi, dikekang dengan peraturan, maka siswa akan berontak dan mengalami frustasi dan kecemasan. Nah, di sekolah, disiplin banyak digunakan untuk mengontrol tingkah laku siswa yang dikehendaki agar tugas-tugas sekolah dapat berjalan dengan optimal. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai faktor yang mempengaruhi disiplin kelas. Disiplin muncul dari kebutuhan untuk mengadakan keseimbangan antara apa yang ingin dilakukan oleh individu dengan individu yang lain. Keseimbangan tersebut dipenuhi sampai batas-batas tertentu. Pemenuhan keseimbangan itu diusahakan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya tanpa melanggar hak-hak orang lain. Di samping itu, disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditujukan untuk membantu peserta didik mereka dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Nah, keberadaan guru di kelas tidak hanya menyampaikan kurikulum atau materi yang direncanakan kepada para siswa, tetapi kondisi personal disiplin para guru itu sendiri di kelas perlu diperhatikan.
materi dan disiplin harus dikaitkan satu sama lain kepada pemahaman umum dari apa yang diharapkan para siswa. Program yang cukup efektif dalam memberi pemahaman disiplin misalnya dapat dilaksanakan dengan cara melibatkan para siswa untuk terlibat dalam kegiatan program kelas. Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa disiplin dipertimbangkan sebagai kecenderungan dari peserta didik menyetujui harapan para guru. Yang kedua, disiplin merupakan alat bantu menumbuhkan gagasan mutakhir dan seleksi praktik-praktik baru. Yang ketiga, pelayanan yang layak cenderung menumbuhkan kualitas disiplin. Materi yang selanjutnya yaitu disiplin kelas dalam pembelajaran. Untuk menjalankan disiplin kelas dalam rangka menciptakan suatu pembelajaran yang baik, maka guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat suatu rencana yang sistematis untuk menjaga kelas yang teratur dan berhasil sepanjang hari. Yang kedua, merancang strategi mengumpulkan dan membagi pembelajaran kepada murid secara teratur. Yang ketiga, membuat perlengkapan administrasi tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merancang situasi kelas dengan ventilasi yang memadai. Yang kelima, menjaga hubungan insani dalam kelas guna menciptakan hubungan yang efektif di antara murid-murid untuk menjaga munculnya masalah disiplin kelompok sehingga tercipta suasana pembelajaran yang efektif. Dan yang keenam, menciptakan kelas dengan teliti untuk menghindari terjadinya masalah pribadi dan guru mampu mengatasi permasalahan tersebut. Perkenalkan, nama saya Sinta Husnunisa. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai disiplin pada level sekolah dan kelas. Disiplin pada level sekolah dan kelas. Sekolah dalam upaya menciptakan disiplin secara nyata melibatkan berbagai unsur atau pihak seperti guru dalam memberdayakan semua kegiatan, usaha mengidentifikasi sebab siswa berperilaku menyimpang, bekerja sama dengan orang tua dan para pembina atau pendamping sekolah. Pendekatan yang dilakukan sekolah untuk menanggulangi perilaku menyimpang siswa melalui pembelajaran atau kurikuler. Beberapa kondisi yang menyebabkan timbulnya gangguan disiplin adalah kegaduhan, corak suasana sekolah, pengaruh komunitas yang tidak diinginkan, ketidakteraturan, dan ketidakajekan peraturan. Tipe penanggulangan biasanya didekati oleh pendekatan teknik manajerial. Misalnya, kepala sekolah dapat meminta staf sekolah, pembina, dan guru untuk mengetahui para siswa dan latar belakangnya. Kemudian, menciptakan suasana sekolah seperti suasana di rumah sendiri dengan memodifikasi sekolah secara artistik, menyusun jadwal kegiatan agar kegiatan tidak saling mengganggu antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa manajemen kelas dalam menanggulangi disiplin adalah hal yang kompleks. Puncaknya menumbuhkan kesadaran guru bahwa guru harus merencanakan model pendekatan yang cocok. Teknik yang dapat membantu pemeliharaan disiplin kelas dalam mengajar seperti berikut. 1. Tepat waktu dan mulailah pelajaran sesegera mungkin, seperti siapkan sesuatu yang harus dikerjakan siswa. Yang kedua, siapkan rencana pelajaran dan informasikan kepada para siswa apa, kapan, di mana aktivitas itu dikerjakan. Yang ketiga, lakukan sesuatu dengan aturan dan pelaksanaan yang sama dan konsisten. Yang keempat adalah bervariasi dalam aktivitas kelas. Yang kelima, tidak mengancam atau menentang siswa. Yang keenam, buatlah tugas yang tepat dan cocok.
ketujuh, jagalah dan kontrol suara guru. Yang kedelapan, tegas dalam permulaan dan secara perlahan mulai dikurangi bila hubungan tersebut sudah terjalin dengan baik. Yang kesembilan, yaitu jalin hubungan kerjasama dengan orang tua. Petunjuk-petunjuk tersebut berguna sebagai penopang dalam upaya menanggulangi gangguan disiplin kelas. Guru dapat memanipulasi untuk tercapainya suasana kelas yang diharapkan dengan mengembangkan penguatan verbal dan non-verbal. Contoh penguatan verbal yaitu perkataan baik, kemudian bagus, pekerjaan rumahmu sudah rapi nak, seperti itu. Kemudian untuk contoh penguatan non verbal yaitu seperti gerakan badan, sentuhan, tepuk tangan, perubahan mimik, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber pelanggaran disiplin kelas. Sumber pelanggaran disiplin kelas terdapat dua faktor pendorongnya, yaitu dari sekolah dan dari keluarga. Saya akan menjelaskan faktor pendorong pelanggaran disiplin kelas dari sekolah, yaitu 1. Tipe kepemimpinan guru atau sekolah yang otoriter, yang senantiasa mendiktekan kehendaknya tanpa memperhatikan kedaulatan siswa. Hal ini mengakibatkan siswa berpura-pura patuh, apatis, atau sebaliknya. Bahkan, siswa dapat melakukan pemberontakan yang mungkin akibat dari perlakuan berlebihan yang mereka terima. Dan kedua, guru membiarkan siswa berbuat salah dan lebih mementingkan mata pelajarannya daripada siswanya. Dan ketiga, lingkungan sekolah seperti pergantian pelajaran, pergantian guru, jadwal yang kaku atau kurang cermat, serta suasana yang gaduh. Yang keempat, sekolah atau guru kurang melibatkan siswa dalam keikutsertaannya, bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah sesuai kemampuannya. Yang kelima, yaitu sekolah atau guru kurang memperhatikan latar belakang kehidupan siswa dalam keluarga ke dalam subsistem kehidupan sekolah. Dan yang terakhir, yaitu sekolah kurang mengadakan kerjasama antara orang tua dan keduanya saling melepaskan tanggung jawab. Nama saya Roni Dwi Kusnadi, NIM 1401418083. Di sini saya akan menjelaskan sumber pelanggaran disiplin di kelas. Di sini saya akan mengambil dari dua aspek, pertama dari sekolah dan yang kedua dari keluarga. Yang pertama dari sekolah, contohnya tipe kepemimpinan guru atau sekolah yang otoriter. Maksudnya di sini itu seorang guru atau sekolah yang mempunyai yang membuat peraturan dengan sewenang-wenang. Mereka membuat peraturan dengan sesuka hati. Yang kedua, guru yang membiarkan siswanya berbuat salah. Nah, misal ada anak yang tidak membuat PR, dibiarkan saja, tidak dinasihati, atau siswa yang berkelahi. Yang ketiga, sekolah atau guru kurang memperhatikan latar belakang siswa. Nah, sini banyak juga guru-guru yang kurang memperhatikan siswa atau muridnya. Yang keempat, sekolah kurang mengadakan kerjasama dengan orang tua. Nah, ini banyak juga guru sama orang tua itu banyak kurang komunikasi, sehingga kurang banyak dapat informasi tentang anak didiknya. Dua aspek dari keluarga. Yang pertama, lingkungan rumah atau keluarga, seperti kurang perhatian, ketidakteraturan,
pertengkaran, tekanan, masa bodoh atau sibuk urusannya masing-masing. Yang kedua, lingkungan atau situasi tempat tinggal yang dimana lingkungan itu terdapat tindakan kriminal, lingkungan yang bising, dan lingkungan minuman keras, sehingga membuat perilaku anak berubah drastis atau membuat tingkah laku mereka menjadi yang kita tidak inginkan. Lalu saya akan membahas tentang hak dan kebutuhan siswa hubungannya dengan disiplin. Di sini ada beberapa hak siswa yang penting dan dijamin sebagai berikut. Yang pertama, hak menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, hak persamaan kedudukan dan kebebasan dari diskriminasi dari dalam kelompok. Yang ketiga, hak berekspresi secara pribadi. Yang keempat, hak keleluasaan pribadi. Yang kelima, hak menyelesaikan studi secara cepat. Tampilan guru dalam disiplin kelas. Sebagai seorang guru, tidak hanya memiliki tugas untuk mengajar atau menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum saja, tetapi tampilan guru dalam disiplin kelas di sini juga harus ditampilkan ketika mereka mengajar di depan kelas. Nah, program yang paling efektif untuk tampilan guru dalam disiplin kelas yaitu sebagai seorang guru mengajak siswa-siswanya untuk berdiskusi. Nah, topik dari diskusi tersebut adalah topik yang berhubungan dengan kedisiplinan dalam sekolah. Walaupun dalam mengajar guru tidak bersama-sama dengan guru lainnya, tetapi ketika membuat perencanaan, guru-guru tersebut membuat perencanaan secara berkelompok atau dalam bentuk tim. Nah, di sini diperlukan kedisiplinan guru atau konsistensi guru ketika mengajar di dalam kelas. Jangan sampai guru satu dengan guru lainnya mengajar tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh tim atau kelompok guru tersebut. Contohnya, guru A membiarkan siswanya untuk menyontek, sedangkan guru B melarang siswanya untuk menyontek. Nah, hal ini timbul ketidakdisiplinan atau ketidakkonsistenan guru dalam mengajar di kelas. Guru baru harus memiliki kesadaran diri bahwa mereka adalah bagian dari tim kelompok guru yang bertugas atau yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan perencanaan pendidikan tentang kedisiplinan. Mereka bukan hanya guru-guru yang ahli dalam praktik di kelas, namun teori dengan praktik itu harus sesuai, harus ada keterpaduan antara keduanya, antara teori dan praktik. Jadi guru-guru tidak hanya ahli atau mahir dalam praktik saja, tetapi perlu disesuaikan dengan teorinya. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari ketidakpedulian. Yang pertama, sikap ketidakpedulian siswa terhadap orang lain. Yang kedua, rasa malas dan ketidakpedulian siswa terhadap lingkungan. Yang ketiga, kurangnya siswa dalam memanfaatkan waktu. Ini artinya siswa tidak bisa memanfaatkan waktu atau menggunakan waktu mereka dengan baik. Mereka hanya menyia-nyiakan waktu untuk bermain atau untuk hal-hal yang dirasa tidak penting. Akibat yang keempat yang akan ditimbulkan dari ketidakdisiplinan adalah ketidakdisiplinan siswa dalam mematuhi peraturan. Misalnya, ketika mereka bersekolah, mereka tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah tersebut dengan baik dan benar. Mereka sering melanggar dan akhirnya mereka mendapatkan hukuman. Akibat yang kelima adalah mereka memiliki sikap yang buruk.
Karena sejak awal mereka sudah tidak disiplin, maka mereka akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya. Nah, maka akan menimbulkan sikap buruk yang tertanam pada diri mereka. Nah, nantinya akan menimbulkan kenakalan